bisa diwakili. Terus ada orang-orang yang percaya untuk menyaksikan curahan hati kita ke kampus. Nah, contoh kalau saya sih setujunya Pak Nana karena dari tata bahasa dan intelektual itu. Kalau aku setuju, ya Kang Nana setuju, ya Kang apalagi kritis orangnya. Ntar dulu. Jadi gini, kalau Pak Nana itu kan pengalamannya sudah luar biasa. Mungkin Pak Nana bisa lah menjembatani kita ke sana. Tidak mengurangi rasa hormat yang lainnya. Seperti itu. Jadi Pak Nana kita anggap lebih karena di semua sektornya Pak Nana menguasai. Nanti kalau saya, Kang Cepi, Pak Frumensius, dan yang lain-lainnya bisa bantu dari belakang bila Pak Nana membutuhkan amunisi. Kalau membutuhkan amunisi ya kita diam saja, tapi kita percayakan semuanya kepada Pak Nana untuk menjembatani ke kampus agar tidak ada celoteh yang lain. Ini pelan yang saya ambil dari eh, matematika ekonomi. Satu yang 5 kebakaran itu ngomong, akhirnya bu dosennya merasa terpojok, ya keluar. Saya pun kalau sebagai dosennya ya seperti itu. Bukan membenarkan diri saya ya, saya memang seperti itu. Terbuka los, gak rewel, itu aja. Baik, terima kasih Pak Amir. Nih, eh, biar walaupun seginian ya, biar agak kembali ke benang merahnya. Kira-kira kan kemarin sempat bikin PMPT itu tentang struktur organisasi ya. Yang pertama itu gimana Pak Amir kira-kira sarannya atau rekan-rekan sekalian, kira-kira apa saja gitu dalam struktur organisasi kelas itu biar Pak Esa nggak terlalu berat lah gitu untuk menjadi ketua kelas biar lebih ringan gitu tugasnya. Kira-kira seperti apa masukannya? Bu Hera juga boleh, silahkan. Kalau saya sependapat dengan Pak Amir tadi di Pak Cipi. Pak Nana yang jadi apa? Eh, Minta maaf membantu Pak Sa dalam kapasitasnya sebagai sekretaris, sekaligus juga apa namanya nanti menyampaikan semua keluh kesah kita ini ke dosen pembimbing sebagai orang yang menjembatani kita ke pihak kampus. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Saya pribadi sih sangat setuju sekali. Berarti eh, tadi berarti ketua gitu ya, terus sekretaris, kemudian bendahara, kemudian apalagi kira-kira yang dibutuhkan. Yang untuk recording video apabila kita melaksanakan tatap muka di Jimit mungkin JP ya, Itu Sandi kan. sudah ada spesialisnya ya, Sandi aja ya. Iya, maksudnya kan kita butuh juga tuh spesialis yang seperti itu. Mana tahu ada kawan-kawan yang ketinggalan tatap muka. Kira-kira bagaimana Pak Nana, bersediakah untuk menjadi sekretaris kelas nih? Jadi suara-suara kita ketika ingin ada masukan-masukan yang apalagi yang di grupnya itu ada dosen, itu kita serahkan, kita curhatkan ke Pak Nana terlebih dahulu, kemudian oleh Pak Nana disaring gimana bagusnya baiknya untuk disampaikan ke pihak kampus gitu. Nah, tapi harus ada, menurut saya pihak dosen atau pihak kampusnya pun harus mengetahui dulu ya Pak Amir atau Pak Nana. Soalnya nanti ketika belum tahu sistem seperti ini, takutnya nanti di grup kok Pak Nana terus yang ngasih atau yang aktif gitu untuk
sosialisasi ke dosen segala macam gitu. Takutnya nanti malah kalau nggak diinfokan terlebih dahulu, takutnya gimana gitu. Gimana menurut Pak Amir atau rekan-rekan yang lain? Iya Cek bener tuh sound, Kang cek Cepi sound. harus begitu. Sebentar ya, boleh saya dulu? Halo, Boleh Bu, Ya, silakan. lanjut Wira, lanjut Wira. Boleh. begini ya. Kalau dulu nih, kalau di sekolah kan ada ketua ada wakil ya, wakil KM. Seperti sekarang ini juga kan Pak Esa itu bikin gimmick aja kadang terkendala dia, bener nggak? Suka lama. Nih gangguan nih begini. Nah, menurut saya itu harus ada wakil dulu. Nah, itu ada di Pak Amir. Kalau saya sekarang aja kan Pak Amir udah bisa nih bikin gimmick begini. Berarti itu tugasnya Pak Amir. Nah, kalau untuk yang ke kampus ya itu Pak Nana kalau menurut saya. Nah, setelah itu kita kasih tahu ke kampus tentang ini. Seharusnya kan emang harus ada wakil ketua seharusnya menurut saya. Betul nggak? Betul. Ya, Betul nggak? Setuju. Kalau menurut saya sih kita bentuk sebuah seperti keluarga atau apa ya, aliansi atau apa, tapi khusus untuk kelas E. Nanti untuk susunannya kita serahkan kepada Pak Isnan atau Bu Rifa bahwa kita ada yang mewakili mungkin dalam segi usulan, masukan, siapa, terus ada bagian backupnya untuk masalah teknologi informasi, mungkin kayak bikin gini, ada Mas Sandi, ada saya, itu nanti kita backup di situ dituliskan susunannya. Mungkin kita bikin, jangan forum ya, kalau forum kelas B, kelas E mungkin keluarga apa atau keluarga cemara atau apa yang bagus saja namanya. Dan nanti kita serahkan, tidak apa-apa tuh sebenarnya. Jadi kayak semacam kita membangun sebuah komunitas khusus yang di kelompok E. Yang waktu kita bicarakan dulu itu Kang Cepi, tapi ini sifatnya global, sifatnya ke menyeluruh untuk menaungi seluruh mahasiswa-mahasiswi di kelas E. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Jadi kita samakan gitu. Bagaimana menurut teman-teman? Betul, Yang betul. dibicarakan sama Kang Cepi apa ya? Ini Bu, jadi ketika yang terjadi kemarin, ketika ada seseorang yang istilahnya ingin menyampaikan pendapat, kemudian unek-uneknya dikeluarkan, ternyata teman-teman yang lain juga punya unek-unek yang sama, akhirnya mengeluarkan juga gitu. 1, 2, 3 orang dikeluarkan semua unek-uneknya dalam satu grup gitu. Nah mungkin jadi pihak dosennya itu terkesan kayaknya bisa dibilang ya seperti Pak Amir jelaskan tadi, seolah-olah itu seperti diserang gitu loh. Nah makanya beliau akhirnya keluar gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu, makanya dibutuhkan perwakilan ketika kita punya keluhan segala satunya itu, misalkan kita limpahkan dulu ke satu orang. Nah, biar satu orang ini nantinya difilter bagaimana bagusnya atau gimana baiknya untuk menyampaikan ke dosen gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi grup 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 mata kuliah juga nggak terlalu begitu ramai ya, dalam artian nggak terlalu berisik juga, kemudian efisiensi juga sih kalau menurut saya. Kurang lebih seperti itu Bu Herawati. Kira-kira rekan-rekan sekalian setuju nggak jika seperti itu gitu? Ya bagus sih kalau menurut saya. Ngikut aja sih. Jadi begini, Setuju. jadi begini, Bu Hera, kita bukannya, sebenarnya kita tidak mau sih membongkar ini. Sebenarnya saya, Pak Nana, Pak Formensius, Pak Cepi, kenapa sangat kompak sekali? Karena kami itu di Japri, kami sendiri itu selalu memikirkan kawan-kawan semua. Bahkan kita itu ada grup sendiri
cuma 7 orang kalau nggak salah. Itu yang selalu kita bahas itu bagaimana kelanjutannya teman-teman semua. Sebenarnya ini bagaimana ya? Ini sifatnya rahasia sebenarnya. Tapi enggak apa-apa lah, biar kita semakin kompak. Kayaknya Bu Hera dulu pernah saya tawari untuk masuk di situ memikirkan teman-teman. Namun karena kesibukannya akhirnya diganti Bu Ayu kalau enggak salah itu yang masuk di kita. Makanya saya, Pak Nana, Pak Furmansyus, Pak Cepi ini selalu sepertinya lebih kompak ya daripada yang lain karena kita itu begitu. Jadi sifatnya yang khusus tadi kita akan coba untuk menjadi ke umum ke semuanya biar semuanya saling memikirkan, bukan hanya kita bertujuh. Karena kalau kita bertujuh, makanya saya selalu menyebut 7KG itu 7 pengelola desa istilahnya. Nah, seperti itu gambarannya Bu Hera. Bu Hera pernah saya curhati kok seperti itu. Oh iya, tapi saya waktu itu nggak pede, kirain bukan ke sana tujuannya gitu, kirain nggak pede pokoknya satu itu saya. Mohon maaf nih teman-teman, nggak bisa lanjut. Aku mau jemput istri nih ya. Mohon maaf banget ya. Istri yang keberapa, Pak Andi? Satu, Pak. Itu aja udah lama dapatnya, Pak. Warung aman ditinggalin Pak Andi. Iya, maklum ini udah lama kan. Jadi mau dijemput prioritas ini mah. Bu dosen itu masih sendiri. Iya, prioritas ya. Aku pamit dulu ya. Cek sound. Ya, assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam. Nanti kalau nonton balik lagi, Pak Andi. Oke, saya ya Pak Cepi, Pak Amir dan kawan-kawan ya, gantian ya aja ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung, karena ini juga bergabung di Jimit ini bukan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan siapapun, tetapi ini untuk kepentingan bersama, kepentingan khususnya kelas E gitu. Kami memang artinya bukan tidak peduli lagi dengan kelas A, B, C, D, E, F, G, tapi kita coba menguatkan dulu pondasi di kelas E. Satu, itu catatan saya. Kedua, kenapa harus ada forum ini? Kedua itu, selama ini saya dengan Pak Amir itu sering japri-japrian, karena saya nanti ke Pak Esa kalau hadir nih, kalau masuk ya ke Pak Esa, mudah-mudahan beliau juga menyimak lah. Ke Pak Esa, tolong di list kembali itu nama-nama mahasiswa dan mahasiswi yang masuk ke kelas E. Karena disinyalir saya tidak mau, khususnya pribadi dan Pak Amir itu tidak mau program-program ataupun celotehan di kelas kita itu bocor ke kelas yang lain. Makanya kan saya dengan Pak Amir itu semalam itu kan ngomongnya tentang mata-mata, tentang spionase, segala macam kayak gitu. Karena ini sangat-sangat penting juga, artinya jangan sampai apa yang pernah kita bicarakan, apa yang pernah kita sepakati itu bocor lah ke kelas yang lain. Yang dikhawatirkan ini nanti kalau umpamanya ada hal yang negatif, yang sensitif, itu tembus ke pihak kampus. Ini yang akan berbahaya kalau menurut pemahaman saya. Jadi kalau nanti kita, siapapun orangnya di sini, siapapun kawan-kawan yang mempunyai rekanan di kelas A, B, C, D, F, G, itu tolong kalau umpamanya memberikan informasi ke kelas yang lain, itu difilter dulu juga. Ini sangat riskan kalau pemahaman saya. Dua itu. Terus ketiga juga, saya sepakat dengan rekan-rekan bahwa Pak Ketua Pak Esa Chandra ini kelihatannya dari mulai awal kuliah sampai kemarin UAS, beliau kewalahan
Artinya beliau kewalahan apakah harus menyiapkan Jimit-nya ataukah Zoom-nya ataukah dia harus menghubungi dosennya segala macam kayak gitu. Karena tidak selalu juga koneksi internet di tempatnya Pak Esa itu koneksinya bagus terus. Ini yang perlu dipertimbangkan nanti di semester kedua. Siapapun orangnya, saya insya Allah lah setuju. Artinya, apakah nanti Pak Amir, Pak Cepi, ataupun Pak Purmensius, ataupun Ibu Herawati, is okay. Yang penting mah ada kesiapan. Itu penting kalau pemahaman saya. Karena ini supaya si aliran informasi dari tiap dosen itu tidak satu pintu lah, artinya jangan hanya ke Pak Esa aja, karena sempat waktu MK kapan ya Pak dosennya kok saya belum masuk kayak gitu, nggak bisa masuk sampai bertanya seperti itu. Ini karena memang kendala di jaringannya Pak Ketua. Terus selanjutnya yang saya coba pikirkan untuk pertemuan malam ini selanjutnya yaitu bagaimana kita juga harus responsif terhadap kebutuhan rekan-rekan yang ada di kelas E. Misalkan tadi ada permasalahan di UAS, ada permasalahan di UTS, ada permasalahan di pengerjaan tugas ataupun yang lain-lain lah. Artinya kita juga harus responsif, kita juga harus simpati buat rekan-rekan, karena jangan sampai permasalahan ini tadi betul sepakat kata Pak Amir itu jangan sampai mencuat gitu, seperti apa ya, kayak lagi kebakaran dibanjur dengan bensin kayak gitu, jadi tambah besar. Siapapun orangnya yang untuk mengkondisikan kalau saya sih untuk mengkondisikan rekan-rekan berhubungan dengan pihak kampus, saya sebenarnya lebih mempercayakan ke Pak Amir gitu ya, lebih mempercayakan ke Pak Amir. Pertimbangan saya kenapa ke Pak Amir, satu mungkin Pak Amir jadi tetua di kelas E, tetua ya. Terus kedua Pak Amir juga dari segi pengalaman juga is okay. Beliau sering menghadapi orang-orang penting juga sebagai sekretaris desa. Selanjutnya juga yang paling tadi yang disebutkan oleh Pak Cepi, kita penting juga membuat yang kemarin-kemarin itu diinikan di grup itu tentang apakah harus ada uang kas untuk segala macam. Pada prinsipnya saya setuju aja. Artinya setuju di sini. Yang penting ada kesiapan dari kitanya. Jangan sampai semua orang siap, semua orang setuju, semua orang sepakat, tetapi belum ada wadahnya. Itu juga percuma. Jadi artinya wadahnya oke, siapkan. Siapa saja orangnya? Ya kalau boleh ya nanti kita siapapun orangnya, misalkan di sini tidak hadir ya, tidak gabung, tetapi menurut kacamata yang hadir sekarang, beliau itu mumpuni lah, cakap dalam mengelola itu segala macam. Silakan aja sih kalau pemahaman itu aja sih sebenarnya untuk membuka ruang diskusi kita, forum kita, supaya tadi bisa mengena. Kalau umpamanya yang sudah sepakati, tolong tadi yang nulis siapa ya, Bu Hera ataupun Pak Purmensius, itu tolong dicatat aja kesepakatan kita. Nanti di grup kita sampaikan kesepakatan Jimit berapa orang nih, 12, 15 segala macam kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener Kang Nana, hasil kesempatan yang sekarang dijadikan satu notulen, nanti bisa di-share di grup. Siap. Terima kasih Pak Nana. Tadi sedikit mengulas kembali ya. Bagus sekali masukan-masukan dari Pak Nana. Yang pertama itu kuatkan fondasi. Kemudian yang kedua, list kembali anggota grup ya. Karena memang kan banyak yang sudah tidak kuliah lagi juga ya. Bahkan
pihak dosen pun sepertinya kemungkinan juga nggak tahu ya antara mahasiswa yang mana yang masih aktif sama yang sudah keluar. Nah itu kan masih belum jelas juga ya. Nah mungkin nanti itu bisa didata oleh Pak Ketua. Pak Ketua hadir nggak ya? Nggak hadir. Nggak hadir ya. Mungkin nanti siapa kira-kira yang bingung juga kita ya untuk mendatanya ya. Karena kan kalau di Japri satu-satu juga nggak semuanya ngebales gitu. Nah, kemudian untuk backupan penyelenggara Gimit ya, itu boleh masih mau bertanya lagi Pak Nana, kira-kira konsepnya seperti apa ya? Misalkan ketika Pak Esa nggak bisa menyelenggarakan gitu, kira-kira apakah turun ke wakil yang menyelenggarakan Gimit gitu. Kemudian ketika Pak Amir juga nggak bisa, apakah turun ke Pak Nana, misalkan sekretaris gitu. Kalau misalkan kalau nggak bisa ke sekretaris ke bendahara, kira-kira runtutannya seperti apa ya? Bagusnya gitu. Jadi biar biar nanti pas di salah satu yang nggak bisa, jadi nggak lempar-lempar gitu. Jadi sudah ada runtutannya ketika A nggak bisa ke B, B nggak bisa ke C gitu. Eh, maaf teman-teman, ini mungkin pemikiran saya saja. Mungkin ada baiknya kita ini dulu, fokus dulu. Karena antara Pak Amir dengan Pak Nana tadi itu saling lempar sudah. Kita percayakan Pak Nana percayakan Pak Amir belum jawab. Karena itu kita fokus dulu. Siapa sih yang jadi sekretaris ini? Nanti kalau sudah sampai di bendahara dan fix sampai di sana, baru kita bahas soal pekerjaan-pekerjaan apa sih yang ditangani oleh ketua, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang ditangani oleh sekretaris atau bendaharanya. Mungkin itu pendapat saya Pak Cibu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Premsius. Biar lebih mengkerucut ya. Ketua kan Pak Esa gitu. Kemudian berarti kan tinggal wakil, sekretaris, bendahara ya. Kalau seksi-seksi perlu nggak ya? Perlu. Kita libatkan semua. Kayak misalkan kayak seksi dokumentasi, kemudian seksi desainer mungkin yang biasa kalau misalkan kita ada acara-acara ngebikin kayak tadi tuh brosur gitu. Nah terus apalagi kira-kira? Seksi apalagi kira-kira? Bukan, jadi kalau bisa yang hadir di sini, ini kita manfaatkan potensinya. Kita masukkan semuanya, enggak apa-apa. Sekretaris ada wakil sekretaris, bendahara ada wakil bendahara, tidak apa-apa. Untuk mensolidkan kita, terus sama kita untuk merasa saling memiliki di antara kita. Kalau yang hadir ini ada berapa orang, itu dicatat aja semuanya. Saya yakin semua yang hadir ini mempunyai skill atau talenta masing-masing, cuma perlu dikeluarkan aja. Betul. Siap. Ada masukan sedikit Pak Amir, Kang Cepi, Kang Nana. Di kelas E sudah ada yang menghadap langsung ke kampus belum ya, bertemu dengan dosen ataupun pembimbing program Sarjana Desa ini? udah ada yang ke kampus langsung belum, Kang? Belum ada kayaknya belum ada. Yang terdekat domisilinya dengan wilayah Jakarta ada nggak ya yang di sekitaran Cikarang atau Bekasi gitu di kelas E? Mohon maaf kita potong ya. Wah, kurang tahu itu. Jadi itulah nanti kalau kita ada penguatan iuran, kita melakukan utusan kita ke sana dengan biaya kita ambilkan dari kas kita. Jadi kas kita itu untuk membiayai perwakilan kita ke sana. Jadi seperti itu Pak Ahmad. Jadi sebenarnya kalau kita kuatkan, kita juga ada sebuah solidaritas. Kita banyak sekali teman-teman yang kekurangan masih nunggak SPP. Nah itu juga nanti kita bisa tapi itu ke belakang ya, ke belakang. Mungkin saya lebih menanggapinya ke Pak Nana tadi, mohon maaf semuanya. Kalau menurut saya untuk perwakilan
Jangan saya, Pak Nana, serius. Saya ini mempunyai darah tinggi. Jadi bawaannya emosi, akhirnya kata-kata tidak bisa tersusun, akhirnya kalah dalam diskusi. Saya sebenarnya ngefans sama Mbak Nana sebenarnya ya. Jujur ini Pak Nana, dari lubuk hati saya ngefans. Cara mengolah kata, terus mengatur irama dalam penyampaiannya itu sungguh sangat luar biasa. Saya salut. Mungkin saya bukan melempar-lempar ya, tapi Bisa saya aja Pak Amir. nggak serius-serius sih Pak Nana, serius. Pak Nana juga sering Banyak, menghadapi, iya Pak Nana juga sering menghadapi klien-klien yang penebangan hutan seperti itu ya. Dan yang lain Maaf sebagainya. motong sebentar Kang Amir. Apa yang tadi disampaikan Amir itu benar-benar saya sangat setuju. Harus ada secepatnya pengurus yang bisa menghadap langsung, tidak mengobrol di udara, langsung bertatap muka dengan dekan ataupun pembimbing program Saranjaya Desa, supaya kelas E lebih solid dan bisa ada yang diandalkan juga, Pak. Ya, itu bagian dari program kita ke depan. Nanti kan ada ADART-nya, ada susunan pengurusnya, dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting kan kesiapannya Pak Nana untuk menjadi duta Gini kelas aja E Pak, gitu. gini. Oke lah, kita Kalau vote menurut saja saya Pak. ya, Kita gini vote saja Pak, Pak. kalau menurut saya ya, Jangan Pak vote, Miu, Pak sebentar. Furmansyus. Langsung aja, Pak Nana. Pak, kalau Ya, untuk bantu sebentar Pak, kalau untuk bantu gimmick, untuk permasalahan gitu, saya cocoknya ke Pak Amir. Tapi kalau untuk yang bicara ke kampus, ya Pak Nana. Maksud saya begitu tadi dari awal. Ya, Setuju, betul. setuju, setuju. Setuju, saya sangat setuju sekali. Pak Nana, ini dengan hati saya minta kesiapannya karena lebih dari setengah kami mengatakan setuju ke Pak Nana. Jadi saya pikir ini lebih apa namanya lebih bermartabat sedikit lah. Artinya kan kita ini fokusnya ke Pak Nana dan semua kita berharap pada Pak Nana bagaimana baiknya. Satu apa alasan yang paling mendasar Pak Nana selain yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, alasan lainnya itu Pak Nana berada di wilayah Jakarta. Nah, artinya jarak tempuh antara dari tempat Pak Nana dengan tempat kampus itu hitungan jam bisa sampai. Nah, ini yang paling penting yang saya tawarkan dari Pak Amir tadi itu. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Oke. Nanti saya temani Pak Nana. Alhamdulillah. Siap ikut, Karawang siap ikut, Kang. Brio merah siap. Pak Prumen, ini diklarifikasi juga. Diklarifikasi ya. Saya kuningannya bukan kuningan Jakarta, Pak. Walaupun kuningan di Jakarta itu kuningan yang pertama kali datang ke sana itu orang Kuningan. Saya dari wilayah saya ke Jakarta itu kurang lebih 6-7 jam lah, Pak. Jadi justru yang paling dekat itu dari wilayah Purwakarta, misalkan Bu Hera ataupun Pak Azmi ya, lebih dekat Pak Cepi. Kalau umpamanya hitungan jarak. Oke lah, kalau masalah jarak nanti kita bicarakan lagi ya. Gampang lah. Cuman sejengkal Pak di peta itu, Pak. Enggak gini Kang Nana, kalau dari Akang bisa jemput ke Karawang, ke Purwakarta, ke Subang, bisa jemput sekalian Pak, itu maksudnya. Kita berempat berangkat ya. Gas. Iya, nanti Pak Cepi ngejemput saya ke Kuningan. Kembali lagi ini tadi saya coba lagi jadi natulen juga. Kebutuhan kita itu ketua itu kan sudah ada ya, ketua Pak Esa Chandra. Kalau memang dibutuhkan itu ada wakil ketua, sekretaris, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara. Kalau Pak Amir mungkin saya ini kan di wakil ketua aja ya Pak Amir. Oke lah, kalau umpamanya rekan-rekan saya harus masuk di susunan kepengurusan, saya nanti di sekretaris aja. Nanti wakilnya bolehlah teman-teman yang lain. Bendahara kalau di sini misalkan Ibu Herawati, terus ada Ibu Astri ya yang bendahara. Kalau memang itu sepakati aja dulu itu ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil ketua. Artinya nanti seksi kita butuhnya seksi apa saja nih, baru nanti kita masukin
Itu aja dulu, biar tidak mengambang lebih jauh. Setuju, Oke, setuju. kita catat saja ya. Pak Wakil Ketuanya Pak Amir. Ya, betul. Pak Amir, sekretarisnya Pak Nana. Tunggu dulu, Pak. Wakil ketuanya itu. Sebentar. Mohon izin waktu. Ada yang kritis langsung. Enggak, mohon waktu. Jadi seperti ini. Alangkah baiknya itu yang berdekatan jaraknya. Pak Esa Chandra Kuningan berdekatan dengan Kuningan, tapi yang Kuningan satunya dari sekretaris. Berarti nanti kan yang berangkat kan 4 orang, ada Mbak Nana, Kang Cepi, Bu Hera, sama Mas Ahmad ya. Kalau Pak Ketuanya mau ikut, alhamdulillah 5. Berarti kalau menurut saya formasi yang paling cocok itu ketuanya Pak Esa, wakilnya Kang Cepi, sekretarisnya Pak Nana, bendaharanya Bu Hera, wakil bendaharanya Bu Astri, terus saya sama Kang Sandi itu bagian teknologi aja. Itu lebih sepakat, itu lebih sip itu kayaknya. Oke, berarti wakil Bukan Pak. masalah yang mau ke Jakartanya, Pak. Ini Ikut saya jadi masalah siapa wakil yang ini. bagus membantu Pak Esa, bukan yang mendekat ke Jakartanya, Pak. Bapak mah. Iya, Betul, Hera, betul. Membackup Kang Esa, nanti saya sama Kang Sandi, pokoknya yang berhubungan dengan desain, dengan video, dengan Gmit, dengan apapun informasi itu saya dengan Mas Sandi, begitu maksud saya. Jadi seluruh informasi apapun kita ibaratnya Menteri Kominfo lah, ibaratnya seperti itu. Saya sama Mas Sandi, atau kalau ada Mas Abdul atau yang lainnya bisa membantu, kita bertiga berempat, Mas Ahmad juga ya enggak apa-apa, semakin banyak semakin baik itu seksi Riario. Berarti kita masih cari Menteri Dalam Negerinya ya. Boleh. Iya. Gimana kita nanti, Mas? Kembali lagi ke Panana nih sama Kang Cepi, gimana nih? Kalau saya justru ya gimana ya? Itu sangat tidak cocok sekali kalau sampai jadi wakil mah gitu. Kan Pak Esa misalnya ketua, kalau wakil justru kami mengharapkan itu kalau nggak Pak Amir, Pak Nana gitu. Karena kan memang beliau-beliau yang memang dalam artian penyampaian terhadap dosen, terhadap kampus itu lebih pas ya dalam segi bahasa, pengalaman, bahkan usia, jam terbang. Nah, kalau kita ini yang istilahnya pion-pion ini kalau dipaksakan jadi wakil justru nanti malah citra kelas E-nya tersendiri itu jadi nggak akan tampil gitu. Nah, menurut saya seperti itu Pak Amir. Kalau saya manis sebagai ya taruhlah anak muda lah. Nah, jangan, kalau bisa yang lebih memiliki jam terbang atau punya kapasitas yang lebih ya mending yang itu dulu aja gitu. Kalau saya misalkan kan bisa didesain gitu, kemudian bisa di pemasaran. Nah, mungkin bisa di seksi apa nanti gitu Pak Amir, kurang lebih. Ikhlas saya nggak butuh pemasaran kan, tapi kalau di pemasaran itu cocoknya di sekretaris. Berarti gini aja Pak Nana, mohon maaf, ketuanya Kang Esa, wakilnya Pak Nana, sekretarisnya Kang Cepi, wakil sekretarisnya Mas Ahmad Asmi, bendaharanya Bu Hera, wakil bendaharanya Bu Astri. Itu kayaknya sangat cocok sekali untuk Pak, maaf ya. Pak, maaf, izin saya motong sidang, Pak. Kalau rapat di DPR RI itu yang diambil keputusan itu suara terbanyak, Pak, bukan keputusan dari salah satu orang. Loh, bukan. Ini kan draftnya. Ah, ya, kita voting aja nih. Setelah muncul draft, nanti kita serahkan kepada pengunjung sidang, peserta sidang. Kalau nanti saya pakai tak drop out aja. Jangan sampai banting meja ya. Pak Amir, demi kelas dong, ayo.
Mau. Iya Kang Amir, ayo jadi wakil ketua lah. Kang Nana Gini loh mah Mas, jadi gini Kominfo, sebenarnya Kang Nana jadi Kominfo, bagusnya komunikasi sama pihak bukan. Jadi gini, kampus. yang mewakili kita itu adalah ketua dan wakil. Yang mencatat semuanya itu adalah sekretaris. Yang memegang donasi adalah bendahara. Saya sama Pak Fromentius jadi debt collector, bukan apa-apa bagian nagih iurannya teman-teman semua. Siap. Gitu loh Mas Asmi. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan. Jadi Pak Ketua dan Pak Wakil adalah yang mewakili kita ke kampus untuk mencatat semuanya. Itu Kang Cepi di teknik pemasarannya oke luar biasa. Pak ini jadi membahas yang ke kampus ya, bukan yang untuk kelas, membahas yang ke kampus. Pak ini gimana itu? Begini Bu Hera. Ya Bu Hera, maksud kita ke kampus itu begini. Ada hal-hal yang memang kita temui di kelas E ini. Untuk menyampaikannya kan tidak cukup dengan japri Pak dosen. Jawabannya ya selayang pandang yang dia bisa tuliskan di situ. Tapi kalau 4 mata kan Pak dosen pembimbing atau dekannya di sana, jawabannya mungkin memuaskan, lebih memuaskan. Sehingga perlu peran dari ketua dan Pak Wakil serta sekretarisnya untuk menyampaikan ini ke pihak kampus. Nah, itu maksudnya. Memang setiap saat harus ke kampus. Ya. Tapi ada hal-hal penting yang harus dibicarakan dengan pihak kampus. Mungkin begitu maksud kita, Ibu Hera. Terima kasih. Oke, Tapi kan untuk gini. Pak Nana silakan. Gimana? Tadi sebenarnya kalau saya sih melihat semua orang tadi di grup ya, siang atau pagi atau malam kemarin itu saya bilang bahwa di kelas kita itu sebenarnya semua orang itu mempunyai potensi yang dan skill yang mumpuni sebenarnya. Tidak ada orang yang saya rasa semua orang punya potensi. Cuma aja yang kelihatan menonjolnya itu ketika orang-orang tersebut yang punya potensi itu berdiam diri sebenarnya. Yang cukup menonjol mungkin yang sering protes, yang sering bertanya, yang rewel. Itu yang terus sebenarnya itu yang muncul ke permukaan sebenarnya di kelas E, yang dikenal oleh rekan-rekan yang lain. Tetapi memang itu is okay lah, tidak jadi masalah. Mungkin karena ada sesuatu hal yang lain. Tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Amir, kalau saya kalau umpamanya disuruh memilih, kalau saya disuruh memilih antara wakil ketua, saya lebih baik meminta untuk di sekretaris aja. Kalau saya pribadi untuk sekretaris ya. Nanti wakilnya siapa? Rekan-rekan yang lain. Bendahara misalkan saya sudah pastikan misalkan Ibu Ii Rawati, terus tadi itu yang hadir itu Ibu Astri ya, Ibu Astri. Terus nanti seksi-seksi sekretaris tinggal kalau saya sih misalkan mencari wakil ketuanya atau wakil ketua. Kalau misalkan tadi Pak Amir akan memposisikan sebagai sebagai tenaga tambahan, sebagai pembackup, is okay. Asalkan tadi harus jelas juga posisinya. Apakah akan disimpan di seksi, apakah akan dijadikan sebagai apa bahasanya penasehat atau apa kayak gitulah. Tetapi saya tetap sangat membutuhkan pemikiran dari Pak Amir. Kalau misalkan Pak Amir sendiri tadi tidak bersedia juga di wakil ketua karena dengan berbagai alasan tadi yang diungkapkan. Amir aja. Nggak tahu nih. Justru kalau saya nanti apakah Pak Amir itu CS dengan saya aja. Misalkan sekretarisnya saya, sekretarisnya Pak Amir gitu. Nanti wakil ketuanya misalkan apakah Pak Cepi
ataukah yang lain itu misalkan Pak Bahmi atau Pak Hafiz, paham nih yang hafal nama-namanya. Seperti itu sih kalau saya Pak Amir. Mungkin saya minta pendapat dari Pak Nur dulu. Pak Nur, Pak Kades, silakan. Iya. Pak Amir, ini audien mendesak Pak Amir untuk jadi wakil ini secara tidak langsung. Jadi tolonglah. Kita dengarkan dari Pak Kades dulu, Pak Cipi. Ini ada Pak Kades. Siap. Mau sistem Ya, emang benar Kang benar. Hasil sidang paripurna sudah semua menunjuk Pak Amir, itu harus menjadi satu kesepakatan. suara terbanyak kan. Pak Amir ngopi dulu atuh Pak Amir. Pak Amir gimana ini Pak Amir? Atau gini aja lah, karena Pak Amir juga tidak. Kalau saya sih saya saran. Karena kan teman-teman yang kuliah ini kan kebanyakan juga kan dari aparatur desa kan. Kalau macam kepala desa itu kayaknya kurang bagus kalau masuk ke pengurusan. Soalnya kalau kepala desa kan banyak keluar daerah. Kalau teman-teman yang kaur, sekretaris, dan lain-lain itu kan kebanyakan bisa stay di tempat, bisa monitoring, bisa memberikan informasi yang terkadang kita lupa. Teman-teman yang stay ini kadang bisa stay 24 jam. Jadi kalau saran saya, ya Kang Amir, Kang Cepi, Mas Nana, Pak Salahuddin, itu kandidat-kandidat penggerak di kelas E kayaknya. Makasih. Sebenarnya yang dibutuhkan di kita itu jiwa sosial dan jiwa memikirkan bagaimana teman-teman pengurus ya nanti itu bisa memikirkan. Aduh, ya apa ya? Ya sudah, kita pikirkan bersama-sama aja bagaimana Pak Nana. Oke, deal ya. Oke, Pak Amir wakil ya teman-teman. Deal ya Pak Amir ya. Oke. Oke. Setuju. Pada dasarnya Setuju. Jiwa sosial dari pengurus kelas, ya sosial lah dengan teman-teman yang lagi jaringan gangguan, yang jarang nongol, ya sosial lah untuk dikunjungi. Oke, terima kasih Siap. Pak Nur Amiril atau Pak Amir yang insya Allah kesediaannya jadi wakil ketua. Ini kan sekretariat saya sudah oke lah, sudah menyediakan waktu lah insya Allah. Untuk wakil, kira-kira perlu tidak? Perlu kita libatkan. Boleh. Oke, Bikin Pak, siap. bikin wakil sekretaris. Oke, siapa kira-kira? Itu langsung saya tunjuk saja Pak Cipi. Saya lebih cocok sama Pak Premensius malah ini. Nah, sepakat Kang Cepi. Nah, mulai lagi nih. Sepakat. Sudah Kang Cepi katanya mau memikirkan bersama-sama. Sudah, kita terima. Jangan menghindar hasil sidang paripurna Kang Cepi. Saya siap menjadi debt collector, Pak. Tugas wakil sekretaris itu apa ya? Membantu sekretaris. Itu tugas, Pak. Membantu Panana. Mewakili sekretaris ya Pak. Membantu wakil ketua. Kok bantu wakil ketua? Pak Cipi ya. Mumpung saya belum menuliskannya nih. Ya, Pak Nana, Kang Cepi, sudah malu-malu mau tuh. Oke ya. Saya pernah jadi sekretaris loh. Akuntansinya aja anjlok. Tadinya saya Pak Cepi itu tadinya mau saya taruh di seksi apa kayak gitu tadinya sih. Nah betul. Jadi gini Pak Nana. Ada yang bersedia di wakil Pak. Karena kami hemat saya itu masih memerlukan untuk di seksi itu seperti Pak Cepi gitu.
Artinya apa namanya? Ini peran Pak Cepi juga sangat diperlukan. Tetapi tadi bukan berarti saya tidak mau bermitra dengan Pak Cepi, bukan. Tetapi Betul. hemat saya ini masih memikirkan ada hal-hal di seksi-seksi yang perlu curahan tentunya. Kalaupun wakil misalkan tidak ada yang benar, is okay. Saya sendiri nggak masalah. Seperti itu pertimbangan saya. Mohon maaf ya, jadi mementahkan lagi kawan-kawan untuk menunjuk Pak Cepi. Teman-teman, saya jelas juga ya. Biasanya kalau dalam struktur organisasi itu kan, ketika seseorang telah dikasih jabatan mandat gitu dari audiens, nah ada hak prerogatif dia untuk memilih partnernya gitu loh. Jadi bagaimana seorang taris aja cocoknya kira-kira yang ingin menjadi partnernya siapa. Nah itu lebih baik gitu dibanding partnernya itu oleh audiens lagi gitu. Nah kalau Pak Nana sendiri kira-kira udah punya kandidat belum? Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Nana? Mengarahkan orang pinter. Belum. Menggiring ini. Enggak, kalau saya sih, kalau wakil sekretaris nanti saya akan buka tur aja ya di grup. Kalau wakil, saya menempatkan Pak Cepi, Pak Purmensius, Pak Ahmad, terus yang lainnya sekarang hadir itu di seksi-seksi ini. Kalau bila perlu Pak Cepi ini Pak Amir tempatkan pada seksi yang benar-benar bahasanya itu memang krusial lah bahasanya. Ada seksi yang seksi yang krusial di kira-kira di kelas kita itu seksi apa? Seperti itu. Jadi is okay ya. Jadi ketua Pak Esa Chandra, wakil ketua Pak Nur Amiril, sekretaris saya sendiri, jangan sekretaris ya Pak Amir itu di sertifikat itu. Bendahara Herawati, wakil ketua Ibu Asti, terus seksi. Itu aja. Jadi bukan berarti, mohon maaf sekali lagi, saya penting sekali CPU ada di seksi yang krusial. Itu aja. Jadi nanti seksi kira-kira seksi apa saja yang akan kita bangun di kelas kita. Terima kasih. Siap. Langsung kita menuju ke seksinya. Yang pertama yang sudah pasti. Oh ya, silakan Bu Astri. Pak, maaf mau menanggapi soal wakil bendahara. Saya menyadari saya selalu lambat merespon ya. Kalau buka grup WA juga kadang sampai 100 sampai 50. Takutnya nanti kalau saya jadi pengurus inti takut malah jadi menghambat. Kasihan nanti Bu Hera keteteran kalau misalnya saya kurang lambat merespon gitu. Jadi kalau bisa cari yang lebih aktif mungkin, yang apalagi lebih dekat sama Bu Hera, biar nanti koordinasinya lebih enak gitu. Takutnya saya malah jadi menghambat. Astri kan sama saya. Udah ikut aja sama saya. Atau Astri, boleh mohon maaf ya. Bu Astri sudah saya tulis ya. Yang saya sudah tulis itu tidak bisa dicatat. Terima kasih. Kebijakannya mantap, Kang Nana. Gitu. Katanya tadi punya prerogatif ya buat itu, buat yang sudah mempunyai jabatan. Bu Astri nggak berlaku. Mohon maaf. Ibu Astri usulan ditolak. Pak Purmensius, Ibu Astri usulannya ditolak. Interupsi sebentar. Pak Juwono dicari di bisnis Pak Juwono. Dijawab dulu padanya itu mau input nilai. Kasihan nanti kalau nggak diinput. Pak Juwono hadir kalau di. Siap. Dijawab dulu Pak Juwono. Siap Pak. Lanjut Pak, lanjut. Nah gitu Kang Amir. Ada yang menegur, ada yang mengingatkan. Mantap itu Kang Amir. Ini teman-teman, direspon dulu ini tadi tanggapannya Bu Hera, kasihan. Ibu Astri, usulannya ditolak. Ya, kok gitu? Masalahnya ya, 3 penulis ini menuliskan nama yang sama, Ibu. Jadi yang dikasih hak prerogatif itu
yang posisi intinya Bu Heranya, bukan Bu Asrinya. Jadi Bu Hera Bisa aja dikasih hak kamu. prerogatif. Bu Iya, Hera iya, dikasih hak prerogatif untuk memilih partnernya. iya, makanya dulu kan takutnya bisa gimana gitu. Bu Hera, ayo dong keluarkan itu Iya, saya kan kuasanya. udah Jangan bilang pilih Bu saya. Astri. Nah, Saya gini udah Bu memilih Astri. Bu Astri. Mohon maaf sebelumnya Bu Astri. Di sini kita melihatkan ada beberapa saja yang Iya, hadir. iya. Nah, Bu Astri salah satunya yang luar biasa ikut hadir di sini. Jadi bisa walaupun nggak aktif di grup berjapri ria dengan Bu Hera. Jadi mohon mari kita bantu kawan-kawan semua termasuk membantu diri kita sendiri untuk di kelas E kita lebih kompak lagi, lebih aktif lagi di dalam ini sampai kita lulus nanti. Seperti yang dikatakan Kang Cepi, kita menolong salah satu mahasiswa, bukan menolong mahasiswanya, tapi menolong masyarakatnya. Mari kita berjuang, Bu Astri. Waduh, kalau udah berbicara nggak bisa komen lagi. Alhamdulillah. Bu Hera, bantu aku ya. Iya, kita sama-sama Bu, sama-sama belajar, sama-sama semuanya pokoknya. Oke, clear. Sekarang seksi-seksi. Ayo, siapa yang mau mengusulkan seksi apa saja yang harus ada di kelas kita? Seksi dokumentasi yang harus, karena kan banyak yang nggak bisa masuk, itu sangat membantu sekali itu keberadaan Sandi. Bahkan sekarang pun kayaknya lagi nih Mas Sandi. Ya San, pengen dengar suara Sandi ya teman-teman. Jarang berbicara ini Sandi nih. Sedikit bicara tapi pinter dia. Betul. Bos. Mana orangnya? Cak Sandi, monitor Cak Sandi. 95 loh nanya matematika sesuai. Jangan dulu bahas ini. Oh iya. Dulu bahas nilai. Nanti melebar lagi nih. Kita fokus aja di seksi, baru masuk seksi dokumentasi dan publikasi. Itu Pak Sandi. Kira-kira Pak Sandi dengan nih yang kira-kira wakilnya nggak cukup 1 atau 2 orang, 3 orang juga nggak apa-apa lah. Coba sebutkan aja nggak apa-apa kira-kira menurut Amir ataupun menurut rekan-rekan yang kira-kira cocok siapa. Nanti saya sebutkan. Nanti kan akan kita share di grup. Betul. Ya, Mbak. Ya, kenapa Amir? Monggo Kang Cepi. Ya. Soalnya kelihatan dari segi aktivitas teknologinya gitu, gimitnya sambil di komputer, di laptop gitu. Kalau nggak Pak Amir ya Andi ya, atau Pak Nana juga kan di laptop ya, tapi kan nggak mungkin. Kira-kira siapa? Ya betul, saya setuju Mandi, cuma harus didampingi, mungkin sama Mas Ahmad Azmi mungkin ya. Iya, coba rekan-rekan ada yang suka di laptop nggak kalau gimit? Atau di rumahnya wifi? Mas Ahmad Sandi itu kayaknya juga kenceng, sinyalnya kenceng itu. Sama Pak Abdul, Pak Abdul PRD itu. Gimana Kang? Tadi saya lagi balas WA, nggak nyimak. Untuk Pak Azmi di rumah ada wifi atau suka selain pakai HP, suka di laptop atau di komputer gitu kalau untuk mengikuti perkuliahan? Tapi on time. Cocok ya Pak Amir ya? Mantap. Langsung aja. Ya, Sandi dengan Pak Ahmad Azmi. Oke, sudah saya tulis dulu 2 orang aja dulu. Itu sebagai apa Kang? Bentar Kang, saya nggak nyimak. Seksi dokumentasi dan publikasi. Udah, jangan protes, diam. Udah, diam dulu Pak. Siap. Sekarang seksi yang lainnya dulu, selain dokumentasi publikasi. Biar cepat kelar juga ini susunan kepengurusan nih. Ini sebetulnya kan seks dokumentasi itu sangat krusial ya, satu seksi yang krusial ya Pak Nana ya. Karena kan keberadaannya betul-betul bermanfaat gitu.
Nah, selain itu pun ada seksi yang sangat krusial lagi Pak Nana, tapi nggak tahu ya, ini pas nggak nama seksinya. Seksi notulen gitu loh Pak Nana. Jadi betul-betul ketika ada yang informasi yang penting itu dicatat sama beliau gitu kan. Misalkan tugas, eh, tugasnya harus apa aja gitu. Kemudian ada informasi penting seperti apa gitu. Dan kayak misalkan minggu depan itu ternyata ada ulangan atau apa, nah itu seksi notulen itu sangat penting. Jika ada teman-teman yang pertama nggak bisa mengikuti perkuliahan dan kedua tidak punya kuota yang cukup untuk nonton YouTube, nah itu salah satu seksi notulen itu membantu karena kan dari catatannya itu yang nanti dikirim ke grup itu sangat membantu teman yang nggak bisa ikut perkuliahan gitu. Oke, Setuju nggak teman-teman? Termasuk Kang Cepi termasuk yang yang menerangkan dosen juga. Kalau yang nggak hadir kan nggak tahu nih apa yang dibahas. Nah, yang notulen itu yang menerangkan begitu Kang Cepi. Bisa nggak? Oke, kalau menerangkan sih kayaknya sih agak rumit ya. Kalau mungkin merangkum kali ya, yang penting yang dibahas dosen aja kali ya. Iya itu begitu maksudnya. Nah, kalau notulensi saya usul ya, ini yang kalau saya lihat catatan-catatan kalau kayak gitu itu siapa itu yang dari Kalimantan tuh Pak Amir yang panggil Dek kayak gitu teh? Lauren. Oh, adiknya Pak Amir. Nah, adiknya Pak Amir. Lauren ya? Ada hadir sekarang di sini nih, ada. Oh, ada. Oh, ada. Namanya teh Lauren. Ketua. Lauren Elva Pratiwi. Pak Esa sudah bergabung itu. Oke, nanti jangan selain dari Dek Lauren itu kira-kira siapa nih? Promisius. Ibu Florenta. Ibu Florenta, Bu. Siapa? Nah, itu Kang Cepi maaf tuh Kang Esa baru on di handphone, disuruh masuk aja. Dia sudah masuk. Udah masuk ya? Udah. Selamat malam Pak Ketua. Selain Lauren siapa lagi? Kalau menurut saya itu kita aktif dan di sini itu Pak Ade. Pak Ade. Abdul Qadir ya? Apa itu? Abdan. Rahman Karyadi. Pak Rahman. KRD tuh. ABD KRD. Bukan ya. Oh ini. Abdul Rahman ini. Ya, gimana Pak? Jadi kami sepakati Pak Abdul Rahman sebagai seksi notulensi. Tugasnya nanti setidaknya ringkasan dari penjelasan dosen bisa dicatat lalu kemudian diupload di mungkin seperti itu Pak. Tapi ini juga ini Pak, kalau misalnya kadang agak kurang pas waktunya kan kadang lembur tuh. Gitu Pak. Oke. Coba Pak Makbul di monitor Pak Makbul itu. Ngambil yang di luar gini boleh nggak? Boleh. Boleh coba Pak Makbul dulu. Boleh kalau memang karakteristiknya pas, misalkan sering ikuti perkuliahan, kemudian tidak terkendala sama waktu kerjanya, nah itu lebih cocok. Oke. Ibu Ayu. Pak Makbul itu di monitor. Pak Mak ya, oke. Pak Rahmat ya. Pak Makbul. Oke, dua-dua aja dulu. Oke. Yang lainnya seksi yang lain. Nanti Pak Ketua akan saya laporkan. Menyimak dulu lah. Oke. Mohon Pak. Saya nggak bisa ngomong soalnya saya nyusun APBD. Oke. Siapa Makbul? Nanti Pak Makbul itu masuk ke seksi notulen ya Pak Makbul. Udah. APBD udah mau selesai Kang, udah 2022. Udah. Ya Pak. Nanti bahas lagi ya. Pak, kalau saya di kota, insya Allah jaringannya bagus. Tapi kalau saya pulang kampung, wah nggak bisa diharap itu. Ya udah nanti kan bisa dikomunikasikan lah ke yang lainnya ya. Ya, seksi yang lain.
Oke, seksi lainnya kira-kira baru 2 nih. Publikasi, notulensi, lauren. Pak Amir ini, Pak Cepi ini kira-kira di seksi apa nih? Pokoknya yang benar-benar krusial aja. Tempatkannya. Nanti saya nggak disapa itu. Hah? Saat nggak disapa nanti saya, kalau nyarikan yang susah-susah. Gimana Pak Permensius? Untuk Kang Cepi, kita carikan apa ini yang paling susah? Yang ringan-ringan saja. Yang Yang basah-basah paling susah saja. Yang paling susah kan dekati bulia, tapi belum tentu Pak Cepi. Pak Cepi, seksi publikasi gimana Pak Cepi? Kalau menurut saya, Kang Cepi itu kayak apa ya, seksi pemersatu. Jadi kalau ada gunda-gulanya mahasiswa, ada bentrokannya mahasiswa, Kang Cepi di sini sebagai tengah atau mempereratnya. Itu kira-kira seksi apa ya itu? Oh, humas berarti Pak. Humas. Humas bener, humas hubungan antar mahasiswa. Humas Masuk. publikasi. Gimana Pak Nana? Oke, kalau humas saya setuju tuh. Ringan soalnya. Tarik lagi ke atas itu. Kalau terlalu apa gitu loh, yang bisa mempersatukan. Betul. Tapi kalau ada persoalan berat loh Pak Nana. Kalau lagi ada Enggak. persoalan itu yang paling Berarti repot. ini Pak Cepi ini seksi konselingnya. Ya Pak Iya, Amir? dibilang Seksi seperti itu. konselingnya. Betul. Oke. Tapi konseling dalam segi ini ya Pak ya, dalam segi saran, kritik dan masukan. Kalau soal materi soalnya sulit. Kalau Oke. sekolah jadi UGP gitu. Ya, makanya saya bilang seksi konseling itu. Apa ya? Saya belum menemukan kata yang pas sebenarnya buat Pak Cepi ini sebenarnya. Iya, jadi kayak Kang Cepi itu bisa menghubungkan ke mahasiswa-mahasiswa kelas yang lain, bisa ini. Jadi kayak marketingnya itu loh, kayak apa ya? Jadi dia harus bisa memberikan kelas E itu bagus di mata dosen-dosen. Nah, kalau kayak gitu Penasehat. bahasanya ini aja duta kelas E gitu. Waduh, Oke. jangan itu. Bungkus banana bungkus. Betul ya, Bang ya. Kalau kayak gitu bahasa yang tepatnya seksi apa duta kelas ya. Duta ya. Ya, bungkus-bungkus Oke. itu masuk itu. Duta Itu enggak, kelas. itu di struktur macam apa itu ada dutanya segala. Kata siapa Kayak banyak iklan si Ampo. sekarang. Banyak Pak. Penasihat aja Pak Nana, penasihat. Penasihat Kang Cepi. Oke. Jangan penasehat, jangan penasehat terlalu Juta. Duta Pak Promensius boleh tuh jadi penasehat karena beliau sangat bijaksana, kemudian juga hafal tentang undang-undang dan segala macam. Jadi ketika kita offset, beliau mengingatkan. Tenang, Pak Promensius juga ada target tertentu Pak Promen. Pak Nana, untuk duta mahasiswanya, saya mengusulkan kan sama Pak Abdul itu Pak Abdul itu. Abdul Hafiz. Oke, Betul. siap. Abdul Hafiz. Duta mahasiswa ya. Duta kelas atau duta mahasiswa ya? Duta kelas Pak. Duta Kan kelas. kita ini masih kelas di Iya ya? dalam kelas. Duta kelas Pak. Oke, duta kelas. Oke. Selanjutnya seksi apa lagi nih? Ini Pak Prumen belum nih. Terus siapa lagi yang belum nih masuk? Pak Andi juga belum sebenarnya. Ini udah muncul Pak Andinya. Siap, baru nyampe nih. Oke. Ya, kita carikan ini Pak Andi ini vokal juga nih. Pak Andi. Iya makanya ini. Enggak pakar. Oh, Jangan. Iya, ini aja Pak Andi itu jadi di backupnya tadi Pak Makbul. Tadi kan bilang kalau umpamanya desa itu sinyal kurang segala macam, Pak Andi di notulensi aja ya. Betul Pak. Oh, boleh. Betul. Siap kalau di notulensi mah siap lah. Nanti tinggal dikoleksi aja ya, kurang-kurang.
Kan ya. perkuliahan kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kira hampir tiap hari ikut nggak? Aku sih ikut, cuman nggak telat kadang-kadang kan. Ya, tapi ikut Kadang-kadang lah ya. Pasti ya, walaupun ikut. telat-telat juga selalu ikut ya. Ya ikut, Oke, kadang kan Oke, setengah 7 cocok. itu kan. Ya oke siap. oke siap ya. Oke, baru 3 nih seksinya, seksi Pubdendok, notulensi, dan duta kelas. Yang seksi yang lainnya kira-kira divisi atau bahasa divisi atau seksi apa lagi nih? Kira-kira yang cocok buat kelas kita. Pak Prumen ini. Masih ada ini Pak, Pak Promensius, ada Bu Salawati, ada Pak Rahmat Ilahi, ada Bayu. Bu Ayu, ada lain sebagainya. Yang bisa kita kerjasamakan. Pas Bu Ayu kok batuk ya. Hanya kebetulan Saya, aja Pak. Oke, kira-kira Pak Prumensius, kira-kira Pak Prumen apanya di bidang ini? Aduh, kalau ditanya siapaan ini yang repot mau jawab ini. Mau jawab gimana? Oke, kalau gitu saya langsung tunjuk aja ya kalau gitu. Yang tunjuk yang berat lah Pak. Oh iya kan saya udah memberikan kesempatan ke siapa nih ya Pak Amir. Iya betul. Saya udah memberikan Jangan tunjuk yang berat-berat lah Pak. Oke, kalau kayak gitu, karena tadi kita perlukan ART, nanti Pak Prumensius itu untuk pengonsep ADART dan aturan-aturan kelas. Sebagai apa? Ya tadi kayak konsep Konsep konsultan kelasnya Pak. Iya konsultan. Aduh, ini yang repot ini. Pak Promensius itu bantuan hukum aja. Kulkas aja udah ya benar, kulkas, konsultan kelas. Ya, kulkas ya. Pak Oke, bungkus. Kulkas ya, si kulkas. Sendiri aja nggak Pak? Ya nanti dulu Pak. Pingin dengan Bu Ayu, pingin dengan siapa ini? Siapa ini kira-kira? Aduh. Kasih cewek. Iya, biar semangat, Bu Ayu ya? Atau siapa nih? Jangan Ya, Bu Ayu, boleh nanti deh. Pak Amin itu. Bunda, ya ada Bu Ayu. Bu Ayu aja ya, oke. Ya, Tadi yang tiga orang belum itu. Bu Ayu wakilnya Pak Amir aja, jadi wakil punya wakil. Benar. Istri orang, ingat. Tadi itu Prumensius, Bu Ayu, terus siapa lagi? Yang belum ditulis itu Pak Amir, yang tadi disebutkan ada 4 orang itu. Rahmat Ilahi, ya. Terus siapa lagi nih? Bu Salawati. Apa itu? Oh ya itu, Pak Ikro itu. Pak Ikro sama Ibu Margo. Jadi apa namanya? Paling kan minta maaf saja kalau mereka ada di sini. Mereka punya banyak punya sedikit ilmu bagaimana memberdayakan. Nah mungkin bisa dipraktekkan di sini nanti Ibu Margareta sama Pak Ikro mungkin bisa dipraktekkan di sini. Kita mohon bantuan mereka nanti untuk jadi kulkas itu. Terima kasih. Atau kita duetkan aja Pak Promensius dengan Rahmat Hidayat. Bisa dengar saya Pak? Saya Rahmat dari Mentawai, Pak. Pak, nomor absen saya 25, Pak. Rahmat itu cocok untuk membantu bendahara nantinya. Jadi ketika ada yang sulit bayar uang. Rahmat Ilahi kira-kira mau dimasukin kemana, Pak? Ke kulkas atau ada seksi yang lain? Nah nanti kayaknya seksi-seksi perlu 3 orang Pak. Oke, itu Pak Ikro itu memang ke aturan lumayan ini juga ya dibanding Pak Rahmat Ilahi. Mohon maaf.
Ke kulkas Boleh aja, Pak Pak Formensius. Pak Ikro ya. Iya Pak Iya, Ikram, sama sama Bu Ayu. Oke, bukan Pak kalau Pak Denny, Bu Rahmat, Margaret Low. Bu Ayu Pak sama Rahmat Kang Ilahi. Cepi aja tuh. Pak Nana, Bu Ayu Siap. sama Kang Cepi. Bu Ayu sama Kang Cepi gimana? Oh ya itu Tadi, duta kelas tuh, cocok itu. oh berarti Bu Ayu ke sini berarti 3 ya, Bu Ayu. Terus Pak Prumensius, Pak Ikro dengan siapa lagi? Pak Rahmat Ilahi. Bu Margareta Lau. Margareta Lau, oke. Margareta. Sorry kalau salah nulis, Margareta Lau. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Saya mudah-mudahan Pak Ketua masih ada. Saya sampaikan hasil. Sebelum ke Pak Ketua, Pak, saya ingin sampaikan bahwa penasihatnya adalah Pak Kades yang dari Wakatobi tadi sama Pak Zainal. Betul, Jadi Pak. Pak Kades penasihatnya. Pak Otobe tadi betul. Jadi penasehat Betul, setuju saya. Sama Pak Zainal. Bentar. Pak Jainal Subang. Pak Kades. Ya, bukan berarti gimana ya. Ini kan cuma susunan kelas aja. Artinya kan kita tidak ada penasehat, pengawas segala macam kayak gitu. Bukan arti lagi PP nomor 11 tahun 2021. Bukan ini. Artinya di sini untuk menasehati atau apa keluhan segala macam kan di sini ada susunan-susunan yang tadi disepakati kayak gitu. Kalau hemat saya sih seperti itu sih. Kalau hemat saya itu. Tapi terserah sih rekan-rekan yang memandang. Oke, gimana Pak Amir? Sangat penting. Pak Amir, gimana untuk penasehat? Ngikut aja saya. Mungkin rasa penasihat kita adalah Pak Isnan sama Bu Rifa. Nah, Ya, itu saya setuju. betul. Oke, sepakat. Siap, bungkus. Oke, bacakan kembali berarti ya Pak Nana, punten karena Pak Ketua juga sudah hadir. Mungkin Pak Ketua mau patah dua patah dulu. Silakan Pak Esa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah telat ngejar deadline dulu. Ya saya sebenarnya ngikut aja lah teman yang dimusyawarahin tadi. Yang penting kan buat kebaikan kelasnya gimana aja gitu. Paling itu aja sih. Untuk sekretaris bendahara udah berarti ya? Sudah semua. Pak. Sudah Pak. Nanti Pak Nana akan sampaikan itu ke Pak Ketua nanti. Oh ya paling nanti saya dengerin dulu terus kalau bisa saya minta listnya gitu. Jadi ketika ada apa-apa tuh saya bisa menghubungi. Siap Pak. Cuma tadi ada kesempatan mungkin nanti bisa Pak Ketua dengan teman-teman pengurus di dalam ini untuk melis kembali nama mahasiswa yang aktif. Sehingga kita bisa tahu persis berapa kapasitas kelas E yang aktif itu. Itu maksudnya Pak Ketua. Baik. Oke, terima kasih kawan semua ataupun rekan-rekan yang baru bisa gabung karena ada sesuatu hal, termasuk Pak Esa selaku ketua kelas E yang baru bisa gabung. Saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya hasil tadi kesepakatan kita bahwa yang pertama kelas kita itu memerlukan kayak struktur organisasi di kelas. Satu ya. Terus kedua kita harus mempunyai program. Ketiga ada PR itu untuk menglist kembali mahasiswa-mahasiswa yang khusus ada di kelas E. Artinya jangan sampai tanda kutip
ada pesup masuk ke kelas E. Itu hasil tadi kesepakatan ya. Untuk ketua, untuk struktur organisasi di kelas E itu penasehat itu Pak Isnan dan Ibu Rifa ya sebagai dosen pembimbing. Ketua masih Pak Esa Kandra. Terus wakil ketuanya Pak Nur Amiril atau biasa dipanggil dengan Pak Amir. Gus, Pak Gus Amir. Sekretarisnya saya sendiri Juana, bendahara Ibu Iis Herawat, wakil bendahara Ibu Tri Masari, betul ya Masari ya. Terus seksi-seksi sampai saat ini baru dibentuk ada 4. Ya, yang pertama itu saya katakan atau tuliskan dengan seksi Sidoi itu Pak Sandi dengan Pak Ahmad Azmi Gumilar. Jadi seksi Sidoi itu seksi dokumentasi dan publikasi. Yang kedua itu si Tulen. Jadi ini seksi notulensi Ibu Lauren Elva Pratiwa dan keduanya itu ada Pak Makbul. Terus yang ketiga ada seksi Talas. Talas di sini duta kelas. Itu Pak Cepi Yudiansah, Ibu Ayu dan Abdul Hafiz. Terus yang keempat itu Sikulkas, seksi konsultan kelas. Pak Prumensius Jeraman, Pak Ikro dan Ibu Margareta Lau. Itu susunan kepengurusan di kelas E. Programnya yang akan dibahas ataupun akan segera ditindaklanjuti itu yang pertama kita akan menyusun ADART yang ringan-ringan saja, ART-nya yang ringan-ringan saja itu untuk di kelas kita. Yang kedua ini akan mencoba menghimpun kas. Nanti kas per bulan per mahasiswa ini penting hubungannya korelasinya yang dengan tadi list mahasiswa mahasiswi yang ada di kelas E untuk kas. Terus yang ketiga itu ada kampus. Duta kampus ini akan menjembatani pihak rekan-rekan dari kelas E itu untuk bertemu tatap muka dengan pihak kampus. Apakah nanti di pihak kampusnya bisa ketemu dengan siapapun yang ada di kampus. Yang penting kita sudah ada menyampaikan ide ataupun gagasan ataupun keluhan ataupun segala macamnya seperti itu. Itu saja mungkin rekan saya mencoba menuliskan. Terus satu lagi yang digarisbawahi. Jadi saya katakan seksi-seksi ini jadi dinamakan saya singkat seperti itu supaya agak ada beda dengan kayak apa bukan lagi susunan di organisasi yang resmi. Artinya si doi, si tulen, si talas, si kulkas kayak gitu aja. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang kelewat yang belum saya informasikan. Nanti insya Allah hasil kesepakatan ini akan kami share di grup WA. Mudah-mudahan semua menyepakati, mudah-mudahan rekan-rekan yang malam tidak bisa hadir di dalam Jimit ini bisa memberikan sumbang saran, sumbang apapun lah yang namanya untuk kemajuan di kelas E. Itu mungkin Pak Esa selaku ketua kelas E pun yang rekan-rekan yang baru gabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang, Pak Nana? Siap, apa itu, Bu? Seksi kasih jawaban untuk nyontek. Itu kata Pak Amir mah BEM itu. Itu nanti mungkin ada di itu ya, Pak. Ada RT-nya ya. Betul, setuju, Tera. Jadi kan memang isu-isu yang kemarin
coba dituangkan di brosur itu kan pertama struktur organisasi, kedua uang kas, ketiga ya notulen udah termasuk berarti ya. Kemudian tim andalan nih. Nah, yang berikutnya adalah pembuatan alma mater. Nah, kita mau kemana dulu ini teman-teman? Mau ke Ini uang aja kas Kang. dulu kah? Andalan. Kang, Eh, ada interupsi, maaf. Siap. Kita bikin moto aja dulu yang dibicarain Teh Hera. Jadi kita bikin moto kelas, pantang mundur kalau belum lulus gitu. Maksudnya masuk bareng-bareng ya keluar juga harus bareng-bareng gitu. Maksudnya gitu Kang. Oh, boleh tuh. Siap. Emang itu mah Bu Hera yang paling suka katanya. mungkin ada masukan Pak Nana Siap, terkait Pak Guru Men. tadi itu uang kas. Mungkin kita ini kalau disepakati mungkin kita kasih apanya malam ini nominalnya kira-kira gambarannya gimana gitu. Terima kasih. Gimana? Mungkin Bendahara punya gagasan atau punya ide apa gitu yang cocok kira-kira kalau seperti apa sih pengelolaan uang kas itu gitu. Kan awalnya begini ya, waktu sama Pak Amir. Kan Pak Asandi itu suka ngirim video YouTube itu. Kan dia kekurangan dana, katanya awalnya sih dari itu kita mau bikin kas. Makanya untuk membantu Pak Asandi, awalnya sih begitu. Terus di kelas yang lain juga, waktu pertama 2 minggu sekolah ya, itu di kelas yang lain ada 50.000 per orang. Itu untuk 1 bulan dan itu untuk ketua kelas, tapi yang di kelas yang lain untuk membantu membuat gimmick itu uang kasnya itu. Kan kasihan kalau ketua kelas yang bikin gimmick terus pusanya kan berkurang. Jadi dari teman-teman sekelas. Nah, dari kelas yang lain itu 50.000. Asalnya saya mau ke sana juga sih, waktu itu udah ngomong waktu di grup WA, gimana kalau ikut sama yang lain, kelas yang lain kayak gitu. Tapi nggak ada yang jawab tuh waktu itu. Sampai sekarang ada lagi nih gagasan ke sana untuk uang kas. Nah, gimana tuh? Apa mau seperti yang kelas yang lain 50.000 atau gimana? Siap. Sebelum ke angka nominal, punten ini dulu, Cepi ngasih gambaran dulu. Sebelum ke nominalnya berapa. Memang kan di sini kan bisa dibilang kan kita kan tadi kalau melihat seksi-seksinya dan tugas tupoksinya ini kan yang bisa dibilang yang bekerja tiap saat perkuliahan berjalan kan bukan hanya yang membuat gimmick ya, termasuk yang merekam, kemudian yang menulis gitu, yang betul-betul dia harus standby dan ketika selesai gimmick itu dia harus bawa laporan ke grup nantinya. Nah, mungkin nanti peruntukannya bisa diatur sedemikian rupa untuk mungkin bisa Pak Premensius ya sebagai tadi ada RT ya, atau mungkin dari rekan-rekan yang lain punya masukan Pak Nana kira-kira seperti apa sebelum ke nominal berarti ya? Ya, ini Sebelum ke dulu. nominal jumlah dulu Kang Cep. Bentar. Ini ada japri dari Pak dosen. Itu ada yang punya nomor Pak Jabdal Nur enggak? Ini ditunggu katanya. Di saya ada Pak. Nanti dikirim Pak. Udah dikirim? Oke, kalau udah dikirim. Siap. Silakan Pak Esa, mungkin ada tanggapan dulu sebelum ke yang program. Artinya yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kalau tidak ada, ya kita langsung bahas tentang kas aja. Untuk uang kas, Pak, sebaiknya kita tahu dulu berapa jumlah mahasiswa yang aktif. Nanti dibagi uangnya itu berapa. Gitu, Pak. Oke, Halo. Pak Ketua. Ya. Jadi kalau untuk struktur sih ya saya udah setuju lah kalau kayak gitu. Jadi ringankan yang lainnya gitu. Terus untuk yang membahas nominal itu ya sebenarnya
dari jumlah kebutuhan aja sih, kebutuhan dulu kayak misalkan kayak notulen kan mungkin kebutuhannya apa, kayak kayak yang tadi yang bagian kayak Pak Sandi kan pasti bersangkut pautnya sama kuota gitu. Kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau saya masih sanggup beli kuota sih saya beli sendiri gitu, nggak perlu dibayarin atau apa kan, karena emang saya kuliah juga kan kebutuhan saya sendiri gitu maksudnya, kayak gitu. Oke, Pak Amir mungkin ada saran karena kan memang ini emang sih sebetulnya kalau bahas uang sangat sensitif sekali ya teman-teman. Cuma kalau tidak diatur sedemikian dari awal, nantinya kan biar kedepannya itu enak dan tidak ada apa ya. Ini kan makanya transparan ya teman-teman ya. Walaupun di Pak Esa bilang kalau masih sanggup ya masih bisa sendiri, tapi kan alangkah baiknya kalau memang ada effort yang lebih dari teman-teman kita yang lebih meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, uangnya gitu kan. Kenapa kalau memang kita tidak bisa bantu, kenapa tidak gitu. Paling tidak walaupun tidak mengganti semuanya kan paling nggak bisa disubsidi gitu. Nah kira-kira gimana Pak Amir atau Pak Nana? Sebelum Pak Amir dan Pak Nana ini saya ada masukan sedikit begini. Yang pertama sambil menunggu jumlah mahasiswa aktif dari Pak Ketua nanti. Yang pertama adalah kita tetapkan nominalnya. Soal penggunaan, nanti Bu Hera kita bikin bersama RAP-nya. RAP itu nanti kita bikin presentasinya. Misalnya 100%, 25% untuk kepentingan apa, 2% lagi untuk kepentingan apa, 50% untuk kepentingan apa. Sehingga nanti alokasian dana itu berdasarkan presentasi yang ada dalam RAP. Mungkin pendapat saya begitu Pak, tapi nominalnya mungkin bisa ditetapkan oleh kita semua pada malam ini. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke, berarti biar kerucut saya dulu ya, sepakati ya. Tapi kira-kira ada yang keberatan nggak ya? Masalah Iya uang itu kan dia. sensitif ya. Betul, karena ini kan persoalan uang ya. Jangan sampai justru dengan persoalan uang ini malah jadi yang kita harusnya kompak semangat malah jadi pecah belah gitu. Jangan sampai lah, amit-amit lah ya. Jadi justru dengan ada kas ini malah justru akan mempererat silaturahmi kita, bahkan betul-betul ini bagian dari apa ya? Sebuah bahwasannya walaupun kita tidak pernah bertemu, walaupun kita hanya sekedar sosial, tapi betul-betul kalau bahasa sama silih asah, silih asuhnya itu betul-betul lah gitu. Mungkin Pak Nana? Iya, uang SPP aja kan ada yang nggak bayar, KJP kan seperti itu kan, ya. Betul. Gimana Pak Nana? Atau saya pikir begini, sebelum Pak Amir dan Pak Nana atau Pak Ketua yang ngomong, saya pikir kita positive thinking saja dulu. Artinya seberapapun jumlah mahasiswa yang aktif nanti, kita pastikan bahwa teman punya niat baik semua untuk gabung di dalam situ. Soal nanti bagaimana penggunanya itu tadi, nanti di RAP-nya kita bikin presentasi penggunaan dana. Dan dalam laporan bulan nanti setiap bulan Ibu Hera pasti memberi laporan. Nah, ketika nanti masukan, ketika nanti ada masukan dari kita semua, Ibu Hera tidak langsung mengambil keputusan. Ibu Hera pastikan bahwa akan dirapatkan dulu. Yang saya maksudkan. Tetapi kita pastikan bahwa yang lain ini punya sikap positif terhadap apa yang kita lakukan malam ini. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Profesor. Mungkin dari selain Pak Nana atau Pak Amir, mungkin dari rekan yang
punya masukan atau punya solusi gambaran? Instruksi Kang Cepi, kalau gerakan dari saya itu kan per bulan, kalau saya sudah kalkulasi ngelihat list sementara yang ada di kelas E itu kurang lebih itu sekitar 50 lebih sedikit ya. Kalau 50.000 nggak tahu cukup atau enggak, tapi kalau 100.000 kalau ada sisanya bisa dipakai yang lain-lain Kang, seperti membuat alma mater ataupun kaos kelas E gitu. Itu hanya masukan saja, makasih. Kebanyakan kayaknya kalau lebih dari 50.000 kasihan yang lainnya. Ya itu hanya Ya, itu hanya masukan kalau 100.000 aja. takutnya jadi beban. Soalnya Oke. kita berpikirnya dan juga kan SPP banyak yang keberatan, jadi misalnya banyak yang gitu. Takutnya pas ada uang kas gede jadi makin dikatakan cep malah jadi bikin malah ngedrop gitu, nanti jadi tambahan beban buat biayanya. Ya, itu jangan sampai justru dengan ada uang kas malah memberatkan. Justru dengan adanya uang kas itu malah meringankan segala sesuatu yang memang harusnya diringankan gitu. Nah berarti kalau begitu kita ambil jalan tengahnya 50.000 gitu berarti Kang. Izin, menang. Kalau seikhlasnya gimana ya? Kurang pas ya? Itu aja. Mohon Pamir maaf dulu, semuanya. Pamir. Ya, mohon maaf semuanya. Mungkin uang kas itu bukan untuk ini ya, tapi kita pakai untuk solidaritas saja. Jadi saya rasa kita 10 ribuan, tapi itu kontinu selama 4 tahun. Saya rasa itu banyak juga, Kang Cepi, atau Pak Nana, dan lain sebagainya. Karena kalau 50.000, bahkan 100.000, kasihan. Mahasiswa sendiri. Mahasiswa itu makannya mie, tidurnya ngekos, ngontrak. Jadi ya saya rasa 10.000 tapi kontinu, terus ada solidaritas dari kita. Saya kira itu yang menumbuhkan kita rasa kompak, rasa saling memiliki, rasa kekeluargaan tinggi. Itu aja masukan dari saya. Setuju kalau Ibu. Betul. Tapi Iya, teman-teman, transfer 6.500 ya. Jadi 16.500, Pak. itu dia tadi saya mau ngomong ke Banknya apa teh? Banknya apa teh yang nggak ada biaya transfer? Pakai OVO atau Dana, jadi nggak kena biaya. Atau jika Pakai perlu Dana lebih mudah. ya kita Berarti kumpul 10 kali ya pengiriman transfer. ya seperti itu aja. Karena biasanya uang kas itu kita pakai itu kan nanti nggak terlalu sering, tidak terlalu rutin kayak kita harisan atau dan sebagainya. Jadi itu bisa dikondisikannya. Yang penting kita bisa mengukur, bukan mengukur kemampuan diri kita sendiri, tapi mengukur kemampuan di saudara-saudara kita yang jauh di sana. Gitu menurut pendapat saya. betul. Gimana Ibu Hera? 10.000 saran dari Pak Amir. Ya udah, kita sepakati aja 10.000. Mudah-mudahan semua mahasiswa tidak keberatan dan lancar terutama. Oke, baik. Atau gini Pak, misalnya kalau yang wajib ya, yang nominal itunya misalnya 10.000. Nah, boleh diituin, takutnya ada yang mau ngasih lebih, misalnya punya rezeki lebih, mau ngasih lebih dari 10.000 gitu. Boleh digituin juga tuh. Nah, betul. Kayaknya tidak ada deh Bu. Kemarin kita tawarkan 5.000 aja, responnya kayaknya berat. Benar, Pak, benar. Pada diam ya Pak, benar. Ya, jadi itu Sebetulnya juga kadang rekan-rekan ketika diam itu berarti setuju Pak Amir. Kadang suka saling nunggu tuh. Soalnya dia nggak biasa. Konsepnya gimana gini? Kalau gini nih, kan kalau 5.000 nih, 5.000 kalau 1 tahun itu berarti 60.000. Nah dia itu transfernya 1 kali aja.
terserah dia kapan gitu. Gimana kalau begitu? Biar tidak terlalu tiap bulan mentransfer, jadi dia juga nggak terlalu berat lah gitu kalau setiap bulan harus transfer seuang 5.000 atau 10.000. Boleh, karena itu kan teknis ya. Jadi misalkan yang penting diatur apa maksudnya ditentukan sebulannya itu berapa. Kalaupun ada yang mau langsung bayar tahun atau mau langsung sampai wisuda nggak masalah gitu. Jadi teknis aja itu mah. Saya pikir 10.000 itu sudah pas. Soal dia bayar kapan itu tergantung pribadi masing-masing. Mau dibayar lebih awal untuk 1 tahun boleh, mau dibayar di Desember boleh. Intinya dia pasti bayar. Untuk dispensasinya gimana teman-teman? Apakah kalau misalkan yang nggak bayar uang kas, istilahnya di belakangnya nih kalau ada contekan, kalau ada yang sering rajin diduluin, kalau ketika minta contekan, Nggak dikasih contekan. gimana kira-kira Pak Amir? Biar nggak terlalu tegang ini dari tadi ngomongin uang jadinya kayak tegang. Kalau menurut saya jangan dikasih konsekuensi lah Pak. Karena apa? Karena itu sifatnya itu kita ini bukan rentenir ya, atau bukan kredit yang tidak bisa membayar. Ya kita ini kan aja, kalau dia butuh bantuan, anggap aja dia tidak termasuk di situ, berarti kita tidak menyantuni, kita tidak mengeluarkan untuk dia. Nah itu aja, jangan pakai denda, jangan pakai apa, itu sangat memberatkan sebenarnya. Kalau saya sih tidak berat, jujur kalau saya tidak berat. 1 kali wet lancar. Tapi yang kawan-kawan yang lain, nah ini yang saya kira kita pakai sefleksibel mungkin, tidak memberatkan kawan-kawan semua, bahkan kita tujuan utamanya adalah meringankan seluruh kawan-kawan sarjana desa yang di kelas E, terutama itu tujuan misi utama kita bentuk sebuah forum aliansi ini. Itu aja Kang Japi. Baik, siap. Gimana teman-teman? 10.000 atau tadi masih ada yang komen 20.000 tuh. Kalau nggak salah di chat. Ya kalau 10.000 kan aja Kang Cepi. Berapa? Berapa ya Bu Hera? kita tetapkan 10.000. Yang cat 20.000, kepingin nyumbang 20.000, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya begitu, Oke, betul. siap. Ya, siap. Oke, gimana Pak Nana? Ada yang ngetok lalu harusnya Pak Ketua nih. Pak Ketua silahkan. Ya, untuk keuangan 10.000 menurut saya sih udah cukup. Tinggal nanti kan kebutuhan kayak Pak Sandinya, kebutuhan buat kotanya berapa. Paling itu yang diutamain sih. Cukup sih kalau kata saya 10.000, soalnya kan 10.000 kali 50 orang aja kan yang benar-benar suka hadir kan 50 ya. Yang suka hadir, yang jarang hadirnya kurang lebih ada 20 atau 30 orang lagi yang masih ikut kuliah, cuman emang batang hidungnya nggak pernah keluar gitu di gimmicknya. Nah, menurut saya sih cukup, cuman saya juga masih terkendala sama yang 30 orangnya itu sih. Emang kadang-kadang di japri sama saya juga susah gitu. Pak Ketua punten, tapi bisa dipastikan nggak sama Pak Ketua bahwasanya Pak Ketua bisa betul-betul bisa mendata yang beberapa mahasiswa yang masih aktif sama yang sudah enggak gitu? Ya untuk beberapa sih sebenarnya udah saya japri, cuman ada beberapa juga yang di japri nggak ngebales gitu, jadi saya juga bingung. Cuman kadang-kadang nggak ngejapri nggak dibalas, cuman pas kayak UTS gitu ada namanya kayak gitu. Repot juga ya. Iya memang agak bingung juga sih. Jadi saya juga sempat kan bahkan kelompok saya sendiri gitu kadang di Japri kayak yang nggak aktif, bahkan saya pikir udah keluar dia udah nggak kuliah lagi, tapi ternyata beberapa bulan berikutnya muncul gitu. Iya ya, itu gimana ya kira-kira ya?
Jadi kan kita bingung ya ngedatanya jumlah peserta jumlah mahasiswanya sisa berapanya gitu. Kayaknya harus ditelepon deh. Sama Bu Hera. Siap. Ya, tadi saya saya baru muncul nih. Habis ini dulu. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua tentang kas. Kalau 10.000 saya rasa mungkin teman-teman semua setuju lah. Artinya kita jangan sampai kayak gini, dengan adanya kas ini jadi beban tambahan buat rekan kita. Karena yang saya tahu sampai saat ini kawan-kawan kita itu yang kemarin UAS itu banyak yang belum bayar. Itu kadang saya merasa sedih lah. Kawan kita ada kemauan tetapi tadi terkendala dengan keuangan. Apalagi kalau umpamanya kasnya sendiri itu ditambah misalkan ya gede lah tadi misalkan yang di atas 50 ataupun gimana. Jadi saya rasa pertimbangannya 10.000 ini mungkin is okay lah. Tetapi saya sepakat dengan Pak Amir, artinya kita tidak ada konsekuensi kepada rekan-rekan yang tidak bayar. Kalaupun tidak bayar, kalau misalkan kita lihat dulu, misalkan Nana Juana misalkan belum bayar, tanya dulu Bu Hera, Pak Nana bulan ini belum bayar ya gitu. Tanya baik-baik aja. Jangan langsung lobby eksekusi gitu. Lobby eksekusi itu misalkan, Pak Nana cepat Bu bayar. Nah, kalau bayar itu. Jadi kita tetap kedepankan humanis juga, kekeluargaan. Itu jadi jangan sampai uang kas jadi beban tambahan buat rekan-rekan. Mungkin kalau yang sekarang hadir insya Allah dimudahkan rezekinya gitu. Tapi kan terkadang setiap bulannya kadang-kadang kita juga kan uang ada atau lagi kosongnya segala macam, apalagi semua yang sudah berkeluarga untuk jajan anak segala macam kayak gitu. Nah 10.000 ini tolong saya hanya masukkan saran aja, jangan dipaksakan atau kayak bahasanya misalkan tanggal 1 harus bayar uang kas 10.000, enggak. Artinya ngalir aja lah. Syukur-syukur dengan penuh kesadaran, penuh rasa sosialitas kita terhadap grup ini bisa dibangun gitu. Karena barusan saya dapat wangsit lagi untuk nama grup kita Pak Amir dan yang lainnya. Saya menamakannya grup kita itu keluarga ekuitas, Pak. Jadi ekuitas itu kan investasi yang ditanam, artinya keluarga yang sebagai investasi kita ke depan gitu. Jadi artinya Pak Amir sebagai sekdes nanti ke depan bisa dengan desa wisatanya ataupun Pak Pulmensius mau jualan koteka segala macam, artinya ini ekuitas, ini investasi. Jadi kenapa saya mencari ekuitas? Diawali huruf E. Jadi kita tidak lupa dengan kelas E. Jadi keluarga ekuitas. Ini usulan ini hanya tambahan aja ya, usulan untuk nama kelas kita. Kelas ekuitas. Oke, itu aja sih kalau tambahannya dari saya. Terima kasih. Berarti nggak ada sports-sportsnya gitu ya? Kasihan. Kalau saya. Oke teman-teman, kayaknya bisa nanti disimpulkan nih. Poswan segala macam kayak gitu, saya malu menyandang gelar cendekiawan. Saya malu berat Amir harus menyandang poswan cendekiawan. Saya nggak tega di hati. Ini hanya keluarga ekuitas saja. Tapi saya suka itu ekuitas. Ekuitas kan ada pelajaran di matematika ekonomi.
Sudah terlihat kalau Pak Nana itu sangat suka sekali. Aduh. Oke. Pak, nilai hukum bisnis sudah keluar barusan di Japri. Sama bagus-bagus kalau yang hukum bisnis. Alhamdulillah. Amin. Oke, teman-teman, ini mau lanjut lagi atau gimana nih? Ada 2 pembahasan lagi ya? Soal tim sama pembuatan alma mater. Enggak, itu nanti ngalir aja Pak Cepi kalau saya ya, karena ini kan sudah jam 22.34 walaupun besok libur. Kasihan nih yang dari rekan-rekan dari waktunya bukan waktu Indonesia Barat gitu. Kalau saya sih is oke aja. Pak Amir tadi udah mana kayak gitu lah. Bu Hera apalagi katanya keluar bareng. Oke, siap. Baik. Nanti oke ya. Nanti ini akan saya coba ketik ya. Nanti saya coba share di grup, minta tanggapannya dari yang lainnya. Terus nanti silakan untuk ke seksi teras. Nanti kira-kira kapan untuk membahas program-program selanjutnya, karena mumpung kita masih libur maksudnya libur perkuliahan lah sampai ke Maret ya katanya. Bulan Februari full kita libur. Itu aja sih. Saya tidak akan membacakan kembali susunan karena saya juga perlu energi, Pak Amir. Yang jelas mah saya hanya tambahan aja keluarga ekuitas. Tapi tadi saran dari Pak Ahmad Azmi untuk moto kelas kita itu disilahkan sajalah. Mau motonya seperti apa silahkan diflurkan aja. Itu aja mungkin tambahan dari saya rekan-rekan. Siap, terima kasih Pak Nana. Untuk moto mau ditentukan sekarang atau nanti aja ngalir? Ngalirkan saja. Siap. Atau pakai moto Pak Amir aja yang sudah sering sekali dibahas gitu. Yang sering selalu dikumandangkan. Kesempatan kawan-kawan yang sudah ikut Jimit kan Cepi, mungkin ada usulan yang lebih cemerlang. Ya betul. Nanti aja Kang Cepi, biar nanti barangkali lebih banyak yang ikut Gimit, kan sekarang sedikitan nih, barangkali kalau Gimit lagi lebih banyak. Siap. Oke. Kita tutup aja Pak Amir, mungkin bisa langsung ditutup dengan doa. Silakan Kang Cepi. Ini suara saya sudah pelan. Berarti sudah di samping bayi. Lanjutkan. Atau siapa yang dari Kerawang itu, Pak? Siapa ya? Nggak ada ya? Oke, langsung kita tutup. Pakai baca hamdalah aja ya teman-teman ya. Betul. Kita ini Muhammadiyah, Kang Cepi. Betul. Alhamdulillah. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas waktunya untuk menyempatkan hadir di Jimit untuk di keluarga ekuitas nih. Jadi mulai saya sebutkan nih ya, di keluarganya ekuitas. Mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita pedomi dan kita rencanakan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini juga jadi kemajuan buat kita semua. Itu aja mungkin, mudah-mudahan nanti kalau umpamanya ada Jimit lanjutan, mungkin nanti dari seksi talas yang akan menyampaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup Jimit ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Bu Hera yang tadi mau keluar bareng, terus Pak Amir mau ini kan. Keluar kemana ini? Dulu. Kang Cepi. Iya. Silakan. Kemarin naik ke Kulu Subang, Kang Cepi nggak ada di sana. Mohon izin live dulu semuanya.
Oke, Saya Kukulu, siap. ketemu sama Kukulu. Pak Zainal. Ya, baik Pak. Mohon izin live Bapak Ibu sekalian. Siap, Sama, siap. saya juga mohon izin, Lep. Pak Azmi ke desa Bu mana? Hera. Itu Pak ke Taman Anggur yang di Kukulu yang kemarin ada Triswaka itu loh. Itu Oh, desa ada di kan. pelosok, Pak. Saya ada studi banding juga ada desa di pelosok tapi setiap bulan sering menghadirkan artis gitu, Pak. Itu bagi saya mantap banget. Jadi ekonomi masyarakat di situ berjalan dengan bagus. Betul, betul. Itu wisata ya? Itu wisata pribadi, Pak, keluarga itu. Bukan saya Oh, tanya-tanya ke Karang Taruna di situ bukan wisata desa ya? bukan aset desa ya. Oh, oke, oke, oke. Iya memang sempat heboh banget itu, bahkan sampai masuk di beberapa berita karena saking membludaknya ya. Iya, Pak. Sekarang COVID-19 kemarin yang hadir aja hampir 4.500 tiket yang terjual. Udah Oh, kerumunan banget. Subang emang mantep kebijakan bupatinya. bisa begitu ya? Ya cuma dampaknya kalau terlalu sering diadakan acara kayak begitu, apalagi di-expose sama media, ya dampaknya ke yang kita ini para pelaku pariwisata. Nanti tiba-tiba PPKM aja. Nah, seperti itu takutnya saya maksudnya Karawang kan sekarang udah zona merah ya. Purwakarta juga udah seperti itu, takutnya nanti kena sanksi atau gimana gitu. Lanjut yang lain nanti itu mah. Siap, siap. Udah selesai deh acaranya. Oke ya. Kita sudahi dulu aja teman-teman ya. Siap. Terima kasih. Izin pamit. Baik Pak, ya selamat